mau ngomongin soal TMII. Kenapa, ada apa di sana? Karena di sana itu adalah miniatur Indonesia, Eza. Betul. Dan mungkin ini sebagai wisata nostalgia nggak sih? Eza kapan terakhir ke Taman Mini coba? Nah, terakhir ke Taman Mini adalah 2023 sebenarnya. Masih ada acara di sana ya? Bukan Oke. sengaja karena sengaja, TMI, tapi kayaknya kalau sengaja muter TMI kayaknya zaman sekolah deh, ya gak sih? Pasti. Ya kan? Pasti. Gitu. Jadi kayak bahkan waktu itu belum ada si Bugikar itu, Kak. Oh, yang ngantar kemana-mana? Iya, dulu masih jalan kan? Jalan kaki gitu. Jadi kayak wow, capek. Luas banget lagi. Luas banget. Dulu Kalau sekarang kendaraan lebih masih enak. boleh masuk. Betul. Sekarang udah gak boleh. Emang iya? Dulu Aku masih gak tahu boleh. tuh kalau itu. Dulu boleh. Kayak banget. Taman Safari. Kan Taman Safari kita keliling pakai Iya, mobil. iya, kayak nah, semacam tapi itu, ini semacam kita itu, jalan-jalan iya. TMI pakai mobil. Pakai mobil, Oh. berarti masih boleh. Wow. Terus ya, pokoknya kalau wow. foto masih hitam putih lah. Itu jauh banget ya. Kamu lahir tahun berapa? Kamu yang meresmikan TMI ya? Waktu itu aku sama Pak Harto. Oh, subhanallah. Kan- Apa tuh maksudnya? 11, 12. Enggak, ini pegel tulang. Emang iya. Coba cari. Pokoknya Taman Mini Indonesia Indah itu diresmikan oleh Butin Soeharto di Butin. tahun 1975. Nah, pada saat itu Provinsi Indonesia masih 33, ya kan? Dan ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional gitu. Jadi ada busana-busana daerah, tarian daerah, tradisi daerah gitu. Iya, dan itu maksudnya Taman Mini itu bisa dibilang sebagai destinasi nostalgia gak sih? Betul. Walaupun katanya sekarang itu keren banget. Nah, aku belum kebayang nih sekarang tuh kayak apa. Tapi kalau boleh sneak peek sedikit, 2023 itu Pas ada acara sana? pas Bisa. aku terakhir kali ke sana, dia memang ada museum batik yang baru diresmikan. Jadi nambah lagi lah satu feature lah ya gitu, atau satu destinasi lainnya lah ya yang juga memang ada di dalam TMII Iya. gitu. Bahkan kan juga ini sebelumnya sempat direvitalisasi sampai Betul. menelan anggaran 1,27 triliun loh, Za. Wow. Dan memang ya dipercantik lah begitu Taman Mini. Betul. Jadi kesannya kalau dulu kayaknya kesana gelap gitu kan, anjungannya kayak serem sih kalau dulu. Kayak apa tuh Istana Boneka. Iya kan ada Iya, kehidupan ya. Istana Boneka pakai baju Pakai baju daerah adat, iya. gitu. Tapi sebetulnya Taman Mini Indonesia ini tuh masih dalam proses revitalisasi, dan yang direvitalisasi itu adalah Joglo Sasono Utomo. Tahu nggak yang mana ya? Oh, itu salah satu tempatnya kali ya. Kemudian ada Sasono Langgeng Budoyo, Sasono Adiguna, Tugu Pancasila, Museum Teater Garuda, Museum Telkom, Museum Keongmas, Lanskap Oh iya, Danau Keongmas. Archipelago, Pedestrian Anjungan, Viewing Tower, dan juga Kaca Benggala. Nah, nanti setelah direvitalisasi, Taman Mini Indonesia ini akan terdiri dari 70% zona hijau dan 30% zona bangunan. Ih, kebayang berarti Oh, kayak lebih seger dong. iya gitu, Iya, jadi kan? kayak ke area terbuka aja gitu, ya Dan kan? saya juga ada ini yang terkenal tuh musim komodo, Za. Yang Nah, aku gede. belum pernah. Ada yang gede banget kayak komodo. Tapi dalamnya tuh musim satwa sebenarnya. Tapi komodo juga ada di situ. Tapi ada komodo hidupnya nggak? Kayaknya ada deh. Tapi sekarang nggak tahu deh. Tapi kayak dulu ada. Ya? Ada. Oh ya? Dari sana dari Pulau Komodo dibawa langsung. Wow, banyak buaya Oh, juga yang- di sana. Hai ya, kalau aku chat ada yang marah nggak gitu buayanya ya? Itu buayanya template juga ya. Dan katanya di sana bisa ngasih makan komodo. Bisa kasih makan komodo di sana? Nah, gua nggak tahu sih. Oh, mungkin sebenarnya. ada jam feeding time-nya. Benar, Mungkin, tapi to be honest gue belum pernah lihat Dia komodo kayak paling ujung dalam dah. Dalam bentuk hidup. jarak yang dekat. Kalau buaya banyak di kontak WhatsApp. Di Instagram banyak. Iya. Nanti kalau buat baju lah. Ke Katanya Pulau disuruh Komodo. ke sini. Karena di sini ada komodonya. Kan kita mau mengajak Detikers yang di Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Mohon maaf, ini Bener. opornya naik ke atas tadi saya. Iya, ininya ya, santennya ya. Iya. Kalau Detikers ini kita punya liputan dari tim Detik Sore soal wajah baru Taman Mini Indonesia kini. Berikut, langsung saja cuplikannya. Liputannya. Ini dia.
Detikers, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya. Nah, di masa libur lebaran yang panjang ini, Detikers pasti bingung nih pada mau kemana. Nah, di sini nih, saya ingin merekomendasikan tempat liburan yang punya segalanya. Detikers mau kemana? Mau jalan-jalan ke Taman Burung? Bisa. Mau lihat komodo? Bisa juga. Mau ke museum? Bisa pastinya. Di semua tempat yang serba bisa itu, saya sekarang lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu spot ikonik dari Taman Mini Indonesia Indah yang bernama Tugu Api Pancasila. Dalam seharian ini, saya akan mengajak Detikers nih untuk jalan-jalan keliling Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, saya penasaran nih, setelah direvitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah ini akan sekeren apa ya? Ada aktivitas apa aja sih yang bisa kita eksplor? Detikers pasti penasaran kan? Yuk ikuti saya terus, let's go! Detikers, saat ini saya sedang berada di halte bus angling atau angkutan keliling, di mana angkutan keliling ini sudah disediakan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah untuk mengangkut pengunjung mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Jadi untuk sebagai informasi aja nih, kalau bus angling ini tidak dipungut biaya atau gratis, jadi pengunjung di sini cukup menunggu di halte bus aja. Seperti yang sudah disediakan di sini, saya berada di halte bus angling dan saya sedang menunggu bis angkutan keliling yang akan membawa saya ke destinasi pertama kita. Let's go, kita naik aja yuk. Taman Mini Indonesia Indah membawa konsep hijau usai direvitalisasi. Makanya, selain penambahan fasilitas mobil angling tadi, ada juga persewaan kendaraan listrik seperti sepeda, skuter, hingga motor listrik, yang tujuannya untuk mengurangi pembakaran karbon dari kendaraan pribadi para pengunjung. Detikers, saya saat ini sudah sampai nih di destinasi pertama yang pengen saya jelajahi di Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang saya sedang berada di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Di sini ada berbagai ratusan koleksi burung. Nggak cuma kita bisa ngeliat burung, kita juga akan diedukasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan seru seperti interaksi dengan burung. Penasaran nggak seperti apa kegiatan-kegiatan seru lainnya? Yuk ikutin saya untuk bertiket dulu ya. Let's go!
Detikers, selamat datang di Museum Komodo. Setelah saya jalan-jalan ke Taman Burung tadi, saya memutuskan untuk pergi ke Museum Komodo nih. Museum ini adalah museum yang sudah direvitalisasi. Isinya berupa koleksi hewan-hewan reptilia. Detikers pasti udah tahu dong kalau komodo adalah hewan endemik dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di Museum Komodo ini nggak hanya hewan komodo aja nih yang dipamerkan, tapi juga berbagai jenis reptilia seperti katak, kodok, kadal, bahkan buaya juga ada. Nah, seperti apa ya koleksi-koleksi di Museum Komodo ini? Let's go, kita lihat yuk. Saat masuk ke dalam Museum Komodo, pengunjung akan dimanjakan dengan ratusan koleksi jenis satwa reptil dan amfibi yang hidup di wilayah Indonesia lengkap dengan kondisi habitat aslinya. Selain melihat atraksi animal feeding, Detikers juga bisa mencoba seperti yang saya lakukan sekarang. Ini adalah hewan endemik Asia Tenggara, ular piton albino. Ini adalah liburan pilihan kami ketika kami tidak pulang lebaran mudik ya. Karena kan kayaknya kalau ke Taman Mini itu agak sepi di bulan lebaran kan. Jadi enaklah bawa anak-anak. Terus kalian lihat-lihat dan mengedukasi mereka. Pasti dong. Iya. Terus balik lagi. Karena tempatnya bersih, rapi, banyak enak. Sebenarnya sih karena kan aku pernah kesini tuh udah lama banget ya, sekitar waktu aku kecil lah, SMP gitu. Dan ternyata pas kesini emang nyaman banget tempatnya gitu. Favorit spot kakak-kakak ini yang tadi udah jalan-jalan kemana nih? Kalau aku Taman Komodo, karena tadi aku sempat ngeliat ular juga, terus aku coba kalungin ularnya juga. Itu experience yang luar biasa sih, seru banget. Kita nggak perlu jauh-jauh untuk mengunjungi seluruh penjuru Indonesia gitu ya. Cukup ke Taman Mini Indonesia Indah aja. Ibu, bagaimana sih kesiapan Taman Mini Indonesia Indah dalam menyambut pengunjung, khususnya di libur Lebaran tahun 2025 ini? Iya. Persiapan Taman Mini dalam menyambut Lebaran tahun 2025, pastinya yang pertama kita siapkan event nih Mbak, karena Taman Mini kan adalah theme park yang untuk menyambut tamu-tamu, untuk memanjakan mereka. Jadi event-event kita berlangsung bahkan dari mulai sebelum Lebaran. Pengamanannya kita tambahkan untuk security, biasanya kita ada 200-an, nah sekarang kita tambahkan untuk pengamanannya. Kita tahu ya, kalau dalam ini kan pasti ada angling atau angkutan keliling nih. Jadi pengunjung datang mereka bisa putar-putar Indonesia dengan angling. Nah kita ada tambahan bis, beberapa bis untuk tambahan untuk visitors dan pengunjung itu biar lebih nyaman. Lalu tambahan juga kita tambahkan tadi fasilitas yang akan kita opening, food court. Jadi pengunjung nggak usah kemana-mana. Kita mungkin akan tutupnya lebih malam, sekitar jam 9 malam. Mulai sama, kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Karena Lebaran ini peak season ya, di mana-mana harganya sebenarnya tinggi, kami tetap sama, tapi masih 25.000. Kita ingin selalu mendukung pariwisata Indonesia dengan wajah baru Taman Mini, dengan sudah beda cerita Taman Mini. Kita ingin mengedepankan Taman Mini ini tidak boleh hilang, tidak boleh semua orang tahu Taman Mini. Tapi kita ingin mengedepankan bahwa satu-satunya taman yang ada semua anjungan, semua rumah merepresentasikan Indonesia itu hanya Taman Mini. Selamat datang di Rumah Gadang dengan wajah ranah Minang. Begitu masuk ke halaman depan, saya disuguhi arsitektur rumah gadang yang memiliki model 9 ruang 4 deret dengan atap ijuk yang berbentuk melengkung dan runcing ujungnya seperti tanduk kerbau. Secara struktur, rumah gadang biasanya terdiri atas tiang-tiang tinggi yang bertujuan agar rumah ini tahan banjir dan gempa. Uniknya, rumah adat suku Minang ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan sistem pasak yang kuat, sehingga menjadikannya contoh arsitektur tradisional yang adaptif dengan kondisi geografis di Sumatera Barat. Bagi orang Minang, rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal,
melainkan simbol kebersamaan, pusat kegiatan adat, serta mencerminkan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Saat masuk ke dalam, pengunjung bisa belajar budaya tradisi Minang, mulai dari busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, hingga alat musik talempong. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Rumah Gadang menjadi salah satu rumah anjungan daerah primadona di Taman Mini Indonesia Indah. Detiker, setelah tadi jalan kaki dan naik bis angling, saya ingin menikmati Taman Mini Indonesia Indah di dalam perspektif yang berbeda nih, yaitu dari ketinggian. Nah, saat ini saya mau naik salah satu wahana yang menjadi primadonanya Taman Mini Indonesia Indah, yaitu kereta gantung. Saya ingin melihat Taman Mini dari ketinggian yang kita bisa ngeliat semuanya lah ya. Seperti apa ya sensasinya? Let's go, kita coba. Selain kereta gantung, saya mencoba cara lain untuk menikmati pemandangan Taman Mini dengan cara yang berbeda, yakni dengan naik ke puncak Menara Pandang Saujana. Terletak di tepi danau, menara ini dihadirkan untuk wisatawan menikmati pemandangan danau arsipelago, yakni danau yang memiliki bentuk kepulauan Indonesia dari perspektif 360 derajat. Sore hari adalah waktu yang tepat jika ingin berkunjung ke sini. Di momen ini, cahaya matahari bergerak ke arah barat sehingga pengunjung bisa mendapatkan momen golden hour untuk berfoto. Jalan-jalan saya di Taman Mini Indonesia Indah ditutup oleh pertunjukan memukau atraksi air mancur Tirta Cerita. Pertunjukan ini menampilkan animasi cerita legenda Nusantara karya anak bangsa, yang dilengkapi aransemen musik daerah, video mapping spektakuler dengan menghadirkan atraksi 300 drone. Daya tarik inilah yang berhasil memesona puluhan ribu pengunjung dan membuat pertunjukan air mancur ini menjadi viral di sosial media. Wah, nggak terasa nih Detiker sudah malam, yang artinya kita udah seharian jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, yang bisa saya simpulkan dari jalan-jalan saya keseharian di Taman Mini Indonesia Indah ini adalah cukup dengan 25.000 kita udah bisa keliling Indonesia, kita bisa ke museum, kita bisa ke anjungan daerah. Intinya nih Detiker, untuk kamu yang libur lebarannya bingung mau kemana atau males untuk pergi keluar kota, Taman Mini Indonesia Indah ini bisa menjadi destinasi wisata pilihan terbaik sih untuk kamu mengajak keluarga. Nah, segitu dulu aja ya Detiker. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye!